Selamat sore, Lifers dan Agers dimanapun kalian berada. Kembali kita berkumpul pada sore hari ini. Kita mau memulai ibadah kita. Di akhir bulan ini penyertaan Tuhan begitu sempurna untuk setiap kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau fokus hanya untuk menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya, sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau setia kepadamu Bapa sampai akhir hidup kami. Inilah Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mau persembahkan hanya kepadamu Bapa. Oh haleluya. Sebab Engkau yang mengenal kami Tuhan.
setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebentar kami akan mau memuji Engkau Tuhan, kami mau melompat buat Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Agers dan Lifers. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita nyanyikan lagu Gloria. Haleluya. Kita bawa pujian buat Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita mau datang bawa pujian kita. Nyanyikan. Kami datang bawa pujian.
saatnya Tuhan kami mau menyiapkan hati kita, kami menyiapkan pikiran kita Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Selidikilah hati kami Tuhan. Kami tahu Bapa, hanya Engkau yang mampu melayakan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Kau tetap mendapat kami setia Tuhan. Terima kasih Amin, haleluya. Amin, haleluya. Setia. Biarlah pujian ini adalah doa kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan refnya sekali lagi dengan hati yang terbuka, dengan penyerahan diri yang penuh.
kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin. Benar. Oh, sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, dan kami mau berjuang. Haleluya. Benar. Tidak pernah habis di dalam hidup kami, Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Dan Kau dapati kami. Ku tetap setia, Kau dapat. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Sesuai dengan pujian ini yang merupakan doa kami pada sore hari ini, kami mau berjuang oleh pertolongan-Mu, dan kami mau berjuang karena kekuatan daripada-Mu. Dan Kau mendapati kami tetap setia sampai pada akhirnya ketika Engkau menjemput kami kali yang kedua. Amen. Itu kerinduan kami dan itulah doa kami dan itulah tekad kami Tuhan. Dan biarlah tekad ini terus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama pada sore hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh memperlengkapi kami. Sungguh-sungguh memperlengkapi kami di dalam kehidupan kami, terutama di masa muda kami yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, penuh dengan giuran-giuran yang membuat kami semakin jauh daripada-Mu. Kami butuh Engkau. Kami akan berusaha, kami akan berjuang, tapi kami tetap butuh Engkau yang menaungi kami. Engkau Immanuel atas kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, memberkati sungguh kebenaran firman Tuhan, disembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biar setiap perkataan ini Roh Kudus datang daripada Engkau sendiri. Dan kami semua baik hamba-Mu dan kami mendengarkan semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan Raja atas hidup kami sudah berdoa. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dimanapun saudara berada, juga kaula muda, lifers dan agers, selamat sore, shalom, haleluya. Ketika kita membuka hati kita, kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan hati yang terbuka, dengan kesungguhan hati kita. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di sana. Dan fellowship kita tidak bisa dipisahkan oleh jarak, haleluya. Saudara-saudara, saya akan langsung masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tema yang diberikan gereja pada hari ini, pembahasan pada hari ini adalah mengenai saleh atau kesalehan. Sebuah tema yang bagi beberapa orang asing. Kenapa? Menurut amatan kami memang sangat jarang dikhotbahkan para hamba Tuhan, pengkhotbah mengkhotbahkan, membicarakan, memberitakan mengenai saleh ini. Oleh karena itu, supaya lebih familiar, supaya tidak asing bagi telinga kita, maka saya ingin memberi judul pada sore hari ini yaitu hidup dalam kesalehan. Kalau saudara-saudara lihat di dalam bahasa Inggris, live in righteousness, ya, hidup di dalam kesalehan. Dan ayat mas yang akan kita ambil yang mendasari kebenaran firman Tuhan, saya ambil di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi,
ada 3 hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang 3 hal ini saya ubah menjadi sebuah 3 pertanyaan penting yang akan membawa kita, mengantar kita memahami lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan kesalehan. Mengapa saya harus hidup dalam kesalehan dan semua yang berkaitan dengan hal ini. 3 pertanyaan itu, yang pertama saudara nanti kita akan belajar bersama-sama, yaitu mengapa kita harus hidup dalam kesalehan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai kesalehan yang bagaimana, yang harus kita lakukan, yang saya harus lakukan, yang saya harus jalani. Dan yang ketiga, apakah seseorang yang sudah saleh, seseorang yang saleh tidak dapat berbuat salah? Dan biarlah 3 hal pertanyaan penting ini sungguh-sungguh akan membawa saya dan saudara mengerti lebih dalam lagi. Kita akan membahas bagian yang pertama, saudara, yaitu mengapa saya harus hidup dalam kesalehan. Saya mulai saudara dengan satu pengamatan bagi saya. Saya mencoba bertanya kepada beberapa orang dan pasti dimanapun juga sama. Saya bertanya begini, ketika kita tinggalkan dunia ini atau kita mati, kira-kira tujuan misalkan seorang anak muda, tujuan kamu setelah tinggalkan dunia mau kemana? Ternyata jawabannya surga. Pasti Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya. Dan saya tanya kepada yang lain lagi, bukan anak muda sekarang, orang yang dewasa, yang tua. Pertanyaan sama saya ajukan, jawabannya ternyata sama dengan anak muda ini. Kesimpulan saya, dan saya rasa semua kita setuju, ketika kita ditanya semua orang di belahan dunia manapun, bangsa apapun, suku bangsa apapun, ketika ditanya setelah tinggalkan dunia ini atau kita mati, kita tinggalkan dunia ini, inginnya kemana? Semuanya pasti ingin ke surga. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya, setuju. Bahkan waktu saya muda, enggak tahu masih ada enggak, ada semboyan yang nyeleneh, yang lucu tapi asik banget. Semboyan ini berkata begini, muda hidup hura-hura, muda hidup foya-foya, tua hidup kaya raya, lalu gini, mati masuk surga. Luar biasa, artinya tidak ada seorang pun yang menghendaki ketika tinggalkan dunia ini masuk neraka. Pasti. Makanya pernyataannya adalah rest in peace. Tidak ada yang lain. Semua kita menginginkan ketika kita tinggalkan dunia kita bersama-sama dengan Dia di dalam kedamaian kekekalan. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita pun ketika kita tinggalkan dunia ini, kita ingin hidup bersama Dia di dalam kedamaian kekekalan di surga mulia. Amin. Amin, haleluya. Bapak yang kekasih, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk masuk di dalam surga mulia, untuk bisa bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Di dalam kedamaian sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, melalui Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa artinya kita bersama-sama tinggal dengan Bapa selama-lamanya. Oleh karena itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yaitu Tuhan Yesus. Supaya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal berarti bicara mengenai hidup bersama dengan Bapa selama-lamanya surga. Amin. Haleluya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan masuk lebih dalam lagi. Kebenaran yang pertama yes pasti. Tapi ketika saya mempelajari hari ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang kita akan belajar bersama-sama. Yaitu begini Bapak Ibu, ternyata Bapak yang kasih, mengapa saya dan saudara harus hidup dalam kesalehan? Mari kita akan belajar sama-sama lebih dalam lagi. Di dalam 2 Petrus 3 kita akan baca. 2 Petrus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi saya tidak akan membaca semuanya. 2 Petrus 3 ayat yang
pertama sampai 16. Kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat pertama sampai 16 ini judul perikopnya adalah hari Tuhan. Memang ini bicara mengenai kedatangan Tuhan. Tapi kita nggak akan baca semua saudara, kita akan baca mulai ayat 9 nanti sampai dengan ayat yang ke-14. Slide-nya nanti bisa ditayangkan. Yang pertama ayat 9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia, huruf besar, sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya ayat ini bicara seperti Yohanes 3:16, Allah tidak menghendaki setiap kita binasa, seluruh umat manusia binasa. Allah menghendaki mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah, dari jalan-jalan yang jahat, dari jalan-jalan dosa dan bertobat. Itu tujuan Allah, sehingga semuanya bersama-sama dengan Bapa di kelak kemudian hari ketika tinggalkan dunia ini. Ayat 9 luar biasa. Ayat 10 Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya saudara, kedatangan Tuhan, baik itu kedatangan Tuhan bersama-sama nanti kedua kalinya itu, ataupun secara pribadi, tidak bisa diprediksi. Dikatakan seperti pencuri. Saya tidak akan masuk lebih dalam ini, artinya sewaktu-waktu yang tidak kita perkirakan, tidak mengenal usia. Betul? Apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak menderita penyakit atau sakit COVID, terpapar COVID, nggak terduga, tiba-tiba aja. Yang kelihatannya sehat, bahkan menyatakan sudah negatif, dipanggil Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kita duga, harusnya umurnya panjang, ternyata enggak. Dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saya langsung ke ayat 12, nanti 11-nya kita akan terakhir, dikatakan begini. Yaitu dikatakan kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Menantikan kedatangan hari Allah. Langsung ayat 13 dikatakan begini. Tetapi sesuai dengan janjinya, perhatikan ini garis bawahi, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Berikutnya lagi 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Ketika saya dan saudara baca ayat-ayat ini bicara mengenai kehidupan yang akan datang setelah kita tinggalkan dunia ini. Yaitu kehidupan bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Amin. Dan itu adalah kerinduan kita semua. Sekarang kita baca ayat yang 11, dikatakan begini, terutama ayat yang 11b. Saya baca semua. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, garis bawahi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya dengan gamblang, dengan jelas dari pembacaan ayat ini dikatakan begini, kalau saya dan saudara ingin bersama-sama kelak dengan Bapa di dalam kekekalan, di dalam damai selama-lamanya, sukacita di dalam surga, menepati langit dan bumi yang baru, tidak boleh tidak. Artinya harus dikatakan kita harus hidup suci dan saleh. Artinya Bapak kasih, setelah saya dan saudara terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, langkah berikutnya untuk saya dan saudara bisa masuk di dalam surga mulia, tinggal bersama-sama dengan Bapa, saya dan saudara harus hidup suci dan saleh. Petrus memberikan kepada pendengar pertama. Surat Petrus ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Dikatakan kalau kamu ingin masuk surga, bahasa sehari-hari saudara, kamu harus hidup suci dan saleh. Dan kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita sore hari ini. Kalau saya dan saudara, kalau kita ingin bersama-sama dengan Bapa kelak setelah kita tinggalkan dunia ini,
maka kita harus hidup suci dan saleh. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak yang kekasih, saudara yang kekasih, kita akan cari tahu ada suci dan saleh. Apa sih bagian yang kedua? Bagaimana sih apa yang dimaksud dengan kesalehan itu? Saya tidak akan keluar dari konteks, saya akan bicara dari kebenaran firman Tuhan. Apa sih atau kesalehan yang bagaimana sih, apa yang dimaksud dengan saleh itu? Kita akan baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara. Ayat yang tadi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, dikatakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Tak bercacat dan tak bernoda itu bicara kita tidak berbuat jahat, kita tidak berbuat dosa. Amin. Lalu dikatakan begini, yang kedua, dalam perdamaian dengan Allah. Orang yang berdamai bukanlah orang yang seteru, betul? Kalau kita berdamai dengan Allah berarti kita bukan seteru Allah, tapi kita adalah dikatakan sahabatnya Allah, betul? Artinya kita mengalami relasi, hubungan yang baik, hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah kita. Artinya begini saudara, kesalehan adalah ketika saya dan saudara tidak berbuat dosa, memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Oleh karena itu orang yang saleh pasti dia suci. Amin. Karena dia tidak melakukan dosa. Dia memiliki hubungan dengan Allah. Dan orang yang suci adalah orang yang saleh. Seperti mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Dan ternyata saudara, kesalehan ini tidak bisa didapatkan secara tiba-tiba. Enggak. Ternyata kesalehan ini adalah suatu proses. Enggak bisa Tuhan buat aku hari ini jadi saleh, lalu saya jadi saleh. Enggak bisa. Tuhan buat aku jadi suci. Enggak bisa. Ternyata baik suci maupun saleh, kita bahas hari ini saleh, itu merupakan proses. Makanya dikatakan di ayat 14 tadi gini saudara. Kita baca lagi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini dikatakan, kamu dikatakan harus berusaha. Kesalehan itu kita usahakan. Ada niat, ada usaha, ada tindakan dari saya dan saudara untuk saya bisa hidup saleh, tidak berbuat dosa dan memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Bapa. Kenapa saudara? Ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup manusia jasmani saya, hidup di dalam keseharian saya tetap sama. Yang berubah adalah roh kita diperbaharui, betul? Tapi di dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, betul? Mau pilih A atau pilih B, mau pilih benar atau pilih salah, mau pilih dosa atau mau pilih kebenaran, kekudusan. Selalu dihadapkan seperti itu. Dan itu proses. Amin. Jadi enggak tiba-tiba saleh, enggak. Itu proses, makanya dikatakan di sini kamu harus berusaha. Kita harus berusaha untuk hidup tidak berdosa. Untuk memiliki hubungan yang intim, yang akrab, yang baik dengan Bapa kita. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang ini semoga bisa menginspirasi kita, menggambarkan lebih jelas, yaitu seorang pribadi yang luar biasa. Dia dikatakan saleh dan bahkan yang mengatakan dia saleh bukan manusia, Allah sendiri. Pribadi itu kira-kira siapa saudara? Benar, Ayub. Mari kita buka di dalam Ayub. Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan 22, tapi kita tidak semua saya baca. Ayat pertama dikatakan begini. Ayat pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Dikatakan orang itu saleh dan jujur. Dikatakan saleh dan jujur. Orang saleh pasti jujur karena dia berintegritas. Ia takut akan Allah. Takut itu bukan takut seperti
memiliki hubungan, memiliki relasi, menghormati, menghargai, dan dikatakan menjauhi kejahatan. Kalau kita bandingkan Ayub 1 ayat 1 dengan yang tadi 2 Petrus 3 ayat 14 sama. Betul? Ada korelasi yang luar biasa, sama. Nah, saudara, hari itu Ayub mengalami musibah yang luar biasa. Ayo kita baca bersama-sama. Yang pertama ayat 12 dikatakan gini, ayat 13 dikatakan, pada suatu hari ketika anak-anaknya laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah mereka, 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas. Lembu, sapi, keledai dirampas orang Sheba. 16, sementara orang itu yang tadi memberitahu itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api dari langit membakar serta memakan habis kambing domba. Kambing domba dan penjaga hilang, saudara. Yang orang kedua. Orang ketiga, sementara orang itu berbicara, orang ketiga, orang yang lain, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Onta-onta hilang. Saudara, artinya Ayub menerima musibah. Selesai? Belum. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, orang keempat datang dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga dikatakan mereka mati, hanya yang memberitahu yang hidup. Ini musibah bukan sembarang musibah. Ketika saya baca ini, saya mulai membayangkan kalau saya seperti gimana. Kayaknya saya tidak kuat, saya tidak tahan, tidak tahu dengan saudara-saudara. Saya pikir sama. Tapi ini menimpa Ayub, belum tentu menimpa kita. Karena dikatakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Saudara, ini bukan main-main. Ini musibah yang amat sangat berat. Lalu respon Ayub bagaimana, saudara? Kita akan baca. Maka berdirilah Ayub, ayat 20. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, Ayub sedih dan bukan hanya sedih. Dia sedih banget. Amat sangat sedih. Begitu sedihnya. Kenapa? Karena seluruh hartanya habis. Saya nggak akan membahas mengenai harta. Bahkan anak-anaknya pun mati. Tapi bagaimana sikap hati dari seorang Ayub? Mari kita baca ayat yang ke-21. Dikatakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 22 luar biasa. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya, meskipun dalam keadaan seperti itu, Ayub tidak berbuat dosa. Saudara, bagaimana Ayub bisa, ketika saya mendalami ini, bagaimana Ayub bisa tidak berbuat dosa? Dikatakan yang pertama, Ayub seorang yang saleh. Artinya di dalam kehidupan sebelum dia tertimpa musibah ini, Ayub udah melatih dirinya sedemikian rupa, terus melatih dirinya. Dia harus mengambil hal yang benar, dia harus mengambil hal yang kudus, dia harus mengambil jalan yang baik terus sehingga itu jadi satu kebiasaan. Lama-lama habits, lama-lama karakter, lama-lama hati Ayub. Jadi Ayub sesuatu yang kokoh, hati yang kokoh. Dan kalau saya boleh katakan, dia memiliki kesalehan yang terlatih. Kesalehan kalau saya boleh katakan dari bahasa saya sendiri kesalehan ilahi. Artinya begini saudara, kesalehan tidak spontan tiba-tiba kita dapatkan. Dikatakan kita harus berusaha. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ibadah bukan bicara mengenai seremonial kebaktian, enggak. Ibadah di sini bicara mengenai ketaatan kita sepenuh kepada Tuhan. Kesalehan yang terlatih terus menerus. Artinya saya dan saudara harus melatih terus menerus.
Sehingga kita semakin hari semakin tidak berbuat dosa, bahkan kita tidak tinggal di dalam lumpur dosa. Dan saudara, hal yang kedua yang harus kita miliki, kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika kita nggak mampu, saya rasa ketika Ayub bingung, dia pasti berkata-kata kepada Allah. Ketika kita bingung, ketika kita nggak mampu, Bapa kita dengar, mari berseru, mari menuangkan isi hati kita kepadanya, dan dia akan menolong kita. Seperti Bapa menolong Ayub, demikian juga dia akan menolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yang ketiga, saya akan selesai di sini. Bapak Ibu kasih, apakah seorang yang saleh tidak dapat berbuat salah? Kita akan baca di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang ke-6. Dikatakan begini saudara. Saudara bisa baca dari pasal pertama sampai dengan 42, tapi saya langsung ke 40, dia dikatakan begini. Oleh sebab itu, Ayub 42 ayat yang ke-6. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya di dalam perjalanan Ayub sampai akhirnya Ayub menderita sakit, bau dan sebagainya, borok. Ada perkataan yang salah dan dia berkata, aku mencabut perkataanmu. Artinya Ayub yang dikatakan di dalam ayat pertama saleh dan dikatakan Allah sendiri mengatakan saleh 2 kali. Perjalanan hidupnya dia pernah berbuat salah. Dia pernah gagal. Artinya begini saudara, kita berusaha menggenapi firman Tuhan. Kita berusaha mentaati firman Tuhan. Kita berusaha berdiri, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin suatu ketika kita gagal. Jangan kita tinggal di dalam kegagalan. Lalu kita terpuruk, kita terintimidasi oleh iblis. Engkau gagal, engkau enggak layak. Enggak. Seperti Ayub. Kalau Tuhan menolong Ayub, kalau Tuhan mengampuni Ayub, kalau Tuhan bermurah hati terhadap Ayub, Tuhan pun akan menolong saya dan saudara, mengampuni saya dan saudara, dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan kalau dosa kita merah seperti kirmisi diputihkan. Amin. Dia adalah Allah yang setiawan. Sewaktu-waktu kita datang kepadanya, Bapa, Tuhan aku gagal. Asal kita menyesal dan sungguh-sungguh bertobat, dia terima kita. Amin. Artinya begini saudara, ketika dengar firman Tuhan ini datang kepada saya terlebih dahulu pada saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingin, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai kesalehan. Jangan takut untuk kita menjadi orang yang saleh. Dan manusia tidak bisa menilai saya dan saudara salehnya bagaimana enggak. Hanya Allah yang tahu seberapa saleh hidup saya dan saudara. Tapi bagian kita adalah kita mau hidup di dalam kesalehan, menjadi orang yang saleh. Yaitu orang yang menjauhi kejahatan, orang yang tidak berbuat dosa dan memiliki hubungan dengan Allah setiap hari. Dan ketika itu kita lakukan terus. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kita, ayo kembali ke rumahku. Kita akan masuk di dalam surga mulia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai ayat yang terakhir saya akan baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Beroleh selamat kita atau berarti kita masuk surga. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya begini saudara, kalau sampai dengan hari ini saya dan saudara mendengar firman Tuhan, ini adalah kasih karunia, kesempatan buat kita untuk kita dikatakan kita berbalik dari jalan yang tidak benar, kita menyesal dan kita bertobat. Kembali kita mengiring Tuhan. Apapun kesalahan kita, dosa yang kita telah lakukan hari ini, mari kita punya tekad. Kalau Petrus bicara untuk jemaat mula-mula sebagai pendengar mula-mula di Asia Kecil hari ini, firman Tuhan datang kepada saya. Mari saya dan saudara hidup di dalam kesalehan. Mari kita menjadi orang yang saleh. Amin. Jangan sampai kita terintimidasi, diintimidasi oleh iblis ataupun sesama kita.
Yang penting adalah bagaimana hidup saya dan saudara di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik, singers, biarlah kebenaran firman yang singkat ini sungguh sumbang mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana, apakah kesalahan itu, dan kita harus hidup dengan kesalehan. Dan Tuhan akan menolong kita di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang saleh. Kita naikkan pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Amin. Oh, Kau bersamaku di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Amin. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau wanita naikkan pujian ini di awal. Engkau Tuhan yang sempurna. Kau sempurna. Amin. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh kaum wanita, katakan kau Tuhan sempurna bagi kami juga. Rencana-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna juga, karena Engkau sempurna. Haleluya. Bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan. Amin. Haleluya. Kau bersamaku tidak. Shalom, Lifers, Agers, sidang jemaat semua. Saya akan bacakan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Sebelum itu mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami sudah berada di penghujung bulan Februari ini. Bapa, kami akan membawa persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu. Biar ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami mau memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dapat melakukan persembahan melalui scan QR Code, Dana, GoPay, ShopeePay, dan OVO, dan atau transfer ke rekening BCA, GSJA.
Ibadah doa malam secara live streaming dan offline hari Jumat 5 Maret jam 19.00 dengan memperhatikan dan wajib mematuhi protokol kesehatan. House Family dengan pembicara Pastor Teguh Kurniawan Season 5 Sabtu 6 Maret jam 19 di channel YouTube GSJA. Minggu depan 7 Maret ibadah live streaming, ibadah umum jam 8 pagi, ibadah sekolah minggu jam 10 dan ibadah youth jam 17.00. Untuk perjamuan kudus bulan Maret, jemaat diharapkan mengikuti perjamuan kudus di ibadah pertama jam 8 pagi secara live streaming di rumah masing-masing. Untuk roti dan anggur akan dibagikan melalui ketua wilayah, ketua rayon atau kelompok HF masing-masing. Jika sampai hari Jumat Bapak Ibu belum menerima roti dan anggur, dapat mengambilnya di GSJA Pusat dan Satelit hari Sabtu tanggal 6 Maret jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk doa pagi, Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi, ibadah ini diadakan di Ambengan 2 dan bisa disaksikan secara live streaming di channel YouTube GSJA. Depsos memberi kesempatan sidang jemaat Bapak Ibu untuk membantu saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan selama pandemi ini dengan berdonasi melalui rekening GSJA. Untuk info diakonia penyerahan anak menghubungi Bapak David, baptis Pendeta David dan pernikahan Pendeta Andreas. Pastikan Bapak Ibu sudah memfollow satu atau semua mungkin sosial media dari GSJA untuk tidak ketinggalan berita mengenai seputar GSJA. Mari kita taati aturan pemerintah untuk stay at home dalam new normal ini dalam menjaga jarak, physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield ketika keluar rumah. Pendaftaran murid baru KB dan TK Tunas Harapan Bangsa Ambengan dan Manuan. Informasi pendaftarannya bisa menghubungi Ibu Merlin, Ibu Lucy, Ibu Darlis, dan Ibu Marisa. Dan untuk SDK Tunas Harapan Bangsa di Ambengan, penerimaan siswa baru Januari sampai April 2021 ini diskonnya 10%. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Desi, Ibu Iren, atau Bapak Ferry. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita sore hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita buat rekan-rekan muda untuk terus membangun hidup yang saleh. Karena dari situlah berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Masa depan yang terbaik, pengharapan yang terbaik Tuhan pasti berikan bagi kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Oh, haleluya.
Tuntun kami generasi mudamu Tuhan. Kesalehan menjadi ciri hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Ampuni kami Tuhan jikalau kami pernah gagal. Pulihkan hati kami Tuhan jikalau kami ada dalam keadaan dosa. Haleluya, haleluya. Berkati kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Urapan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa, tuntun langkah kami. Haleluya, haleluya. Jangan ragu rekan-rekan muda, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau meninggalkan dosa, manusia lama kita, hidup lama kita, percayalah masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak hilang di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Dalam perdamaian dengan Tuhan, anggaplah kesabaran kita, kesabaran Tuhan bagi kita, sebagai kesempatan bagi kita beroleh selamat. Angkatlah tanganmu di tempat engkau berdiri saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah apa yang akan engkau kerjakan sepanjang minggu ini. Rencana-rencanamu akan dibuat berhasil. Dan apapun yang kau pinta dan kau doakan, Tuhan akan jawab. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami kesulitan, Tuhan akan berikan kemudahan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah Yud kami sore ini. Haleluya, amin. Sampai ketemu di dalam ibadah live streaming kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.